Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya rekan saya semua, kembali lagi di podcast Elbas. Nah, jangan lupa untuk tetap pantengin kita di podcast Elbas. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and juga di share ya video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan saya yang akan berkecimpung di dunia kepenyiaran atau yang masih belajar nih tentang dunia kepenyiaran. Nah, tadi kita sudah disinggung tentang ada 7 persyaratan pokok penyiaran ya. Ada suara yang enak didengar, kemudian ada smart, punya basic jurnalis yang baik kalau penyiar itu memang khusus jadi penyiar berita ya Mem ya. Kemudian ada pengetahuannya yang bagus juga dan juga self confidence yang tinggi juga ya. Nah, ada 2 lagi nih sebenarnya ya. Nah, ini apa nih 2 lagi nih? Yang memang secara umum memang harus dipenuhi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan untuk 2 yang terakhir ini ya, dalam literatur yang saya baca ini dan juga secara umum memang digunakan ya oleh industri radio, itu adalah memiliki pronunciation atau pengucapan ya, pelafalan ya, yang bagus baik untuk bahasa ibu, di sini bahasa Indonesia, maupun juga asing. Kan sekarang rata-rata syarat jadi penyiar itu biasanya menguasai bahasa Indonesia yang baik, gitu kan, dan menguasai bahasa asing, misalnya minimal bahasa Inggris pasif, gitu. Nah, pasif di situ artinya dia tidak harus aktif bisa berbicara, tapi pengucapan asingnya itu dia harus paham itu tadi ya. Contohnya tadi itu, misalnya ya kayak lidahnya tidak berat untuk mengatakan oke, George misalnya gitu ya. Misalnya Mr. Andrew ada sekedar membacakan, jadi penyampaian itu enak didengar. Jadi secara pasif dia bisa melafalkan nama-nama dalam istilah asing. Baik kalau apalagi kalau kita nih Elbas ya, misalnya punya background identik, harusnya bahasa Arabnya juga bagus. Misalnya minimal dalam pelafalan ya kan, menyebut ini ya, misalnya misalnya pelafalan bahasa Arab. Jadi dia menjelaskan tentang jadi ekonomi syariah itu ya, cara melafalkan syariah misalnya gitu ya kan. Ya kan harus begitu ya kan. Oh, ini penyiar Elbas nih gitu ya. Bahwa ada syirkah di sini ya rekan setia ya, misalnya ada syirkah atau kerjasama yang baik. Jadi orang setidaknya mendengarkan itu ya ngerasa di lidah penyiar oke nih pronunciation-nya gitu ya, melafalkannya itu ya. Nah, nanti di situ ada lagi misalnya termasuklah mungkin ya aksentuasinya, aksennya tidak boleh ada logat kedaerahan gitu ya kan. Kemudian intonasi ya kan, seperti saya sekarang ini kan karena sudah terlatih ya, jam terbang juga. Jadi kita sudah terbiasa nanti kapan kita harus berintonasi tinggi naik ya, supaya mendapatkan itu tadi ya, simpati ataupun empati dari pendengar. Jadi intonasi naik turun ya, kalau bahasanya pitch controlnya kan gitu ya, itu dimainkan juga. Jangan dikira nggak digunakan di radio, tapi memang ilmunya ya berproses ya. Kalau memang yang masih basic mungkin belum sampai ke sana. Artinya dia sudah tahu nih tuntutannya, kalau dia ingin menjadi seorang penyiar yang profesional maka berlatihlah lagi gitu ya. Dan kemudian tidak memiliki cacat vokal. Jadi bahasanya itu tadi ya, tidak cadel ya kan, tidak gagap, kecuali memang dia bermain peran di radio itu untuk jadi orang gagap. Itu lain cerita kan. Misalnya seperti Aziz Gagap ya kan. Tuntutan ya kan, tuntutan skenario di situ mungkin dia harus menjadi sebagai orang yang gagap ataupun cadel. Tapi untuk bersiaran normal ini tidak boleh ya, gagap, cadel ataupun sengau ya, gitu ya. Bener ya. Sengau bagaimana tuh kalau sengau ya? Gitu ya. Ya begitu ya. Saya langsung mencontohkan ya. Nah, jadi begitu ya rekan, ada 7 nih setidaknya yang harus dipenuhi. Bahkan kalau nanti di beberapa siaran radio gitu ya, misalnya dia juga harus punya sense of musicnya juga harus tahu. Bahkan ada misalnya satu radio yang mensyaratkan mentes wawasan tentang musiknya. Misalkan hafalkan 20 lagu barat yang coba kamu sebutkan misalnya, atau mungkin ada tes, coba kamu sebutkan lagu ini apa, terus dari penyanyi siapa misalnya. Kalau memang radio itu memang lebih ke orientasinya adalah musik, format musik ya, seperti yang kita ini kan. Mungkin kalau kita di Elbas
tidak terlalu ya. Jadi feeling of sense of musicnya bisa sambil berjalan. Karena kita formatnya mix ya. Iya. Jadi tidak mengandalkan musik dia harus benar-benar ini ya. Tapi kalau dia punya ya alhamdulillah lebih bagus kan gitu. Atau juga mungkin syarat bisa mengoperasikan komputer, karena sekarang industri radio sudah menggunakan komputer kan. Kalau beda dulu dengan masa saya kan gitu. Jadi mixer itu semuanya tidak menggunakan komputer, semuanya ada di mixer itulah ya, naik turunnya lagunya pakai kaset ya. Jadi gitu. Belum pakai komputer. Jadi harus bisa memainkan tangannya itu berbagi fokus dengan naik turun di mixer dan di tip record tip ya itu ya untuk yang masukin kaset itu ya tip ya benar ya. Benar. Ya, jadi lebih halus lagi. Kalau sekarang kan kalau komputer tidak terlalu terdengar ya. Itu kita juga harus menguasai bagaimana caranya supaya cetak-cetak tipnya tidak terdengar oleh pendengar gitu ya. Kalau masih terdengar berarti itu penyiar masih baru ya. Belum terlalu lihai. Nah, itu ya selain ya mungkin dedikasi ya Rama Supel bisa bekerja dengan tim, ini pasti menjadi tuntutan juga ya. Oke, tapi secara umum tadi ada 7 ya. 7 ya. Oke, jadi kira-kira rekan-rekan ada yang ingin direspon dulu? Merasa sudah memiliki 7 ini? Masih proses ya. Masih proses ya. Karena juga penyiar itu kan tidak langsung jadi ya. Saya harus tahu proses. Ya. Mungkin 6 baru ya, satu lagi yang kurang ya. Satu lagi itu masih 1,5 gitu. Masih setengahnya gitu ya. Tentang ini ya, Mem, cacat vokal. Tadi kan yang poin terakhir ya, cacat vokal. Ada mungkin teman-teman ataupun rekan sendiri cacat vokal ya. Iya kan. Pengen masuk ke dunia penyiaran, tapi ada kekurangan di sana seperti itu. Nah, itu boleh langsung terjun sambil berproses atau diperbaiki dulu nih Mem, baru masuk ke dunia penyiaran ini. Ya, suara itu kan pasti tadi anugerah ya kan? Iya, benar. Ada yang anugerah memang sudah bagus, ada yang memang bisa dilatih. Saya nggak tahu ya apa gagap itu ada obatnya apa enggak ya. Iya sih. Kalau memang bisa dia berlatih, mungkin mungkin kita banyak dengar kisah-kisah keajaiban orang yang tadinya mungkin gagap, kemudian dilatih bisa jadi bagus. Kalau memang dia bisa jadi mungkin terobsesi ingin jadi seorang penyiar. Tapi kan penyiar bukan segalanya ya kan. Nah, jadi dia bisa maksud saya bisa mungkin harus terima keadaan. Jadi jangan menganggap itu sebagai sebuah kekurangan, tapi artinya ya mungkin Allah atau Tuhan punya rencana lain dengan tidak menjadikan dia sebagai seorang penyiar. Mungkin ada jalan yang lebih bagus dari seorang penyiar ya. Bukan itu jalan yang kau pilih Ferguson ya kan. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi tidak perlu minder ataupun rendah hati, masih banyak yang lain. Mungkin dia bisa bergerak di jurnalistik, suara tidak memungkinkan, ya kan, kayak gitu. Yang punya suara bagus gak boleh sombong, kan begitu saja ya kan. Oke. Dan kita lanjut ke ini ya, rekan-rekan ya dan juga semuanya. Syarat menjadi penyiar radio nih, kita masih lanjut ya. Tadi setidaknya itu persyaratan pokok ya. Ini pokok, sekarang persyaratan apa nih ya? Ini kriteria yang lebih spesifik itu ya. Oke, jadi ini setidaknya lagi ya ada 8 kriteria. Tadi 7 ya. Banyak tuntutan jadi seorang penyiar ini banyak ternyata ya. Supaya bagus maksudnya. Supaya bagus, betul ya. Oke, jadi di sini biasanya setelah lolos penyaringan rekrutmen gitu ya. Maka syarat menjadi seorang penyiar radio itu di masa sekarang, apalagi tuntutan sekarang kan industri radio semakin banyak ya. Jadi tuntutan juga mengikuti perkembangan, menuntut seorang penyiar itu ya kualifikasinya semakin bagus ya, semakin baik gitu ya. Dan ada 8 kriteria setidaknya ya. Yang pertama tadi kita balik lagi mempunyai kualitas vokal yang memadai. Ya, jadi kalau di sini bahasanya udah lebih enak, memadai. Berarti kalau memadai ini memadai ya kira-kira gimana lah kalau memadai itu. Yang penting cukup enak didengar. Nah, enak didengar ini relatif nih tadi. Mungkin kita bisa bahas sedikit ya. Tidak usah harus bagus, misalnya bagus dalam artian biasanya orang suaranya berat ya. Dulu kan identik kalau suara berat itu yang bagus. Ya, memang vokalnya bulat gitu ya. Punya suara diafragma yang disekat rongga itu memang suara dalam dia bagus. Ada penyiar yang kalau orang bilang itu namanya golden voice ya. Dia punya suara emas yang memang dia latih seperti suara dari dalam perut, sehingga pada saat dia berbicara di radio sama di luar terasa berbeda. Tapi semakin kesini orang lebih nyaman dengan suara yang natural. Suara aslinya ya. Suara aslinya. Tinggal dikelola saja gitu ya supaya menjadi lebih enak didengar ketika dia berbicara. Udah.
Jadi kalau ini mungkin banyak yang bisa memenuhi kriteria asalkan dia itu tadi ya bersaing di wawasan, ya kan, komunikasi dia ya. Nah itu ya, jadi sangat bergantung kepada penilaian pendengarnya, enak tidak enaknya. Oke. Gitu. Ada suara lembut, orang suka dengan suara lembut. Benar juga. Suaranya lembut, enaknya mendayu-dayu gitu ya. Pintar juga walaupun suara dia tidak bulat gitu. Atau juga ada orang suaranya ya tipe-tipe suara itu bisa jadi hal yang menarik asal bisa dikelola gitu ya. Dikelola oleh orang itu sendiri maupun juga oleh industri radio pandai menempatkan dia gitu ya. Karena juga ya? ada segmennya juga ya memang perlu diperhatikan ya. Misal nih, terkait dengan segmen Adrian tadi bilang ya, misal, tapi kita harus kaitkan juga dengan kebutuhan dari radio yang merekrut itu. Misal segmen radionya dewasa. Nah, cocok dong kalau suara suara penyiarnya masih anak ABG. Kan nggak masuk. Ya. Jadi kalau di radio dewasa maka suara yang tuntutannya adalah suara yang harus berkarakter dewasa. Bukan suara yang masih ABG. Benar kan sekali, gitu. Karena nanti orang bilang, ya ini salah dong mau meraih pendengar dewasa malah terus nggak juga sesuai dengan programnya kan begitu. Nah jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah mempunyai kualitas vokal yang memadai. Berarti itu baru satu ya. Kita masuk lagi yang kedua ya. Tapi kita lanjut ke part 3 nanti ya. Baik. Ya. Semoga nanti part 3 kita punya semangat yang ABG tadi. Oke rekan semua, kita akan lanjut ke part 3. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Ara lagi ngapain, Nak? Ara lagi menggambar. Ini plastik apa, Ra? Itu loh, Bi, si Ara habis jajan sampahnya dibuang sembarangan. Maaf, Abi. Umi, Ara lupa. Studi darah menjadi hati dan kita ke informasi dari Provinsi Bengkulu. Banjir masih merendam Bengkulu, 10 warga meninggal dunia. Abi, banjir itu terjadi karena apa sih? Jadi gini, banjir itu terjadi akibat dari sampah yang dibuang secara sembarangan, curah hujan yang tinggi, dan penebangan hutan secara liar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Abi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan banjir, di antaranya membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, dan curah hujan yang tinggi. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan cara menanam pohon, mengurangi penggunaan kertas dan plastik, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi gitu, Ra. Makanya habis jajan sampahnya jangan dibuang sembarangan. Oh, jadi seperti itu ya, Bi. Berarti mulai hari ini Ara janji nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97.6 FM.